Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Baik, pagi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab. Kemarin sudah saya kasih tugas untuk mencatat. Kalian tentunya sudah mencatat semua kan? Baik, bukunya dibuka, diperhatikan. Kalaupun masih ada yang belum nyatet, terus sebentar tidak apa-apa lah. Ini bisa dilihat di layar atau di video. Undur wa iqra wa'id. Lihat dan bacalah dan ulangilah berkali-kali. Di pembelajaran kali ini at-ta'aruf diperkenalkan pertama kali adalah al-mufradat, kosakata atau arti kata-kata. Ada 3 kolom yang masing-masing ini tentunya berbeda arti dan penggunaannya. Baik, pertama al-kalimatu, artinya adalah kata. Al-kalimatu huwa, hiya, anta, anti, ana. Kalimat huwa al-makna artinya dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Dan ana memiliki arti saya. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Ini adalah bentuk kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan isim domir. Huwa digunakan untuk menunjukkan kata ganti orang kedua laki-laki. Huwa, dia laki-laki. Hiya untuk perempuan, dia. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Anak saya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut untuk kolom yang kedua. Al-kalimatu hadza, kata hadza, hazihi, zalika, tilka. Ini adalah bentuk kata tunjuk. Dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Hadza artinya atau al-makna ini laki-laki. Hadhihi ini perempuan. Hadza hadhihi ini kata tunjuk yang sifatnya untuk menunjukkan yang jarak dekat. Sedangkan dalika dan tilka ini untuk menunjukkan kata tunjuk jarak jauh. Dalika artinya itu untuk laki-laki, tilka itu untuk penggunaan perempuan. Lanjut, ismi, namaku. Ismi artinya namaku. Sedangkan ismuka adalah namamu. Namaku Muhammad Khaizun. Ismi Muhammad Khaizun. Namamu Muhammad Abdullah. Ismuka Muhammad Abdullah. Itu contohnya seperti itu. Lanjut. Tolibun. Tolibun artinya siswa. Laki-laki. Sedangkan untuk perempuan apa? Tolibatun. Artinya siswi. Perbedaannya antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki tanpa ada taknisnya atau tak marbutoh, kalau di perempuan ada taknisnya. Ditambah ini tolibatun.
Kemudian sodiqi, artinya temanku. Ini menunjukkan untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, sodiqoti, temanku perempuan. Perlu diperhatikan, sodiqi ini asal mulanya adalah sodikun. Ini juga sodikun, berhubung ini digunakan untuk perempuan, maka sodikotun. Kalau ya ini berarti tambahan untuk menunjukkan yang punya arti kata aku. Sodiki, temanku laki-laki, sodikoti, temanku perempuan. Itu sekilas penjelasan terkait dengan mufrodat di pelajaran pertama tentang ta'aruf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua selanjutnya adalah al-istifham. Istifham adalah kata tanya. Biasanya dalam ta'aruf, perkenalan, itu pasti ada persakapan. Atau dalam bahasa Arab disebut khiwar. Dalam khiwar percakapan pasti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan pastilah menggunakan kata tanya atau al-istifham. Di sini disajikan macam-macam kata tanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, ma. Ma ini digunakan untuk menanyakan sebuah benda. Ma artinya apa? Hal digunakan untuk menanyakan sebuah pilihan. Artinya apakah? Man digunakan untuk menanyakan orang, artinya siapa. Kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan, artinya bagaimana. Dan min aina digunakan untuk menanyakan asal, yang artinya min dari, aina mana, dari mana. Saya contohkan misalkan yang ma untuk menanyakan benda. Ma hadza. Ma apa, hadza ini. Hal apakah, hal anta talibun. Hal anta talibun. Hal apakah anta kamu laki-laki, talibun siswa. Ini kalau kita pergunakan untuk percakapan dah untuk memilih antara jawaban na'am ataupun jawabannya la. Nanti di suatu kesempatan yang lain kan kita bahas. Man siapa, contohnya man ismuka, siapa namamu. Kaifa bagaimana, bagaimana kabarmu. Kaifa haluka, ini di bawahnya ada bagaimana kabarmu. Min aina anta, dari mana kamu. Kalau dijawab ana min Jakarta. Sampai di sini saya ulangi kembali bahwa kata tanya ada yang berbentuk ma, hal, man, kaifa, dan min aina. Ma digunakan untuk menanyakan benda. Hal ini digunakan untuk
menanyakan suatu pilihan yang jawabannya nanti pakai na'am atau la. Sedangkan man digunakan untuk menanyakan seseorang atau nama, bisa. Kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan, sedangkan min aina digunakan untuk menanyakan asal-usul. Lanjut. At-tahiyyatu, kata sapa. Kata sapaan. Biasanya kata sapaan ini kita gunakan untuk mengawali atau di awal pertemuan, seperti hanya Pak Guru ataupun Bu Guru ketika bertemu atau masuk dalam kelas biasanya memberikan sapaan salam, at-tahiyyat, sapaan. Jawabannya ketika menggunakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Begitu juga ketika teman kita atau guru kita atau orang lain lah memberikan sapaan kita di pagi hari dengan memakai bahasa Arab yang lafalnya ada sobahal khairi, artinya selamat pagi. Aduh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata sapaan atau kata sapa dalam bahasa Arab disebut at-tahiyyat. Ada dua kolom. Yang pertama at-tahiyyat itu sendiri kata sapaan dan kemudian jawabannya. Seperti halnya ketika Pak Guru maupun Bu Guru ketemu dengan kalian atau masuk dalam kelas atau siapalah orang lain, ketika bertemu dengan kita biasanya memberikan sapaan. Kalau di madrasah itu sering digunakan kata sapaan salam, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Begitu juga ketika kita diberikan sapaan atau teman kita memberikan sapaan pada kita di pagi hari dengan memakai bahasa Arab yang ungkapannya adalah sobahal khairi, sobahal khairi yang artinya selamat pagi, maka kita jawabannya adalah memakai ungkapan sobahan nuri, artinya selamat pagi juga. Sedangkan ketika di sore hari, ketika kita ataupun orang lain memberikan sapaan di sore hari dengan menggunakan kalimat masa al khairi, selamat sore, jawabannya masa an nuri, selamat sore juga. Yang selanjutnya sapaan di siang hari, naharun sa'idun, selamat siang, jawabannya sa'idun mubarakun, sa'idun mubarak, barakun. Ini untuk siang hari. Untuk malam hari, lailatuka sa'idah atau lailatuka sa'idatun, jawabannya sa'idatun mubarakatun atau sa'idah mubarakah. Ahlan wa sahlan, ini ungkapan sapaan, ucapan untuk orang yang baru datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ketika kita baru datang terus diberikan sapaan ahlan wa sahlan, maka kita jawabannya adalah ahlan bika, selamat datang juga. Yang ketujuh, kaifa haluka. Ini seperti tadi dalam istifham, kaifa menanyakan
keadaan, ini ada contohnya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Dibalik bi khairin, alhamdulillah. Ma ismuka, siapa namamu? Jawabannya ismi azam. Man anta, siapa kamu? Ana tilmidun. Ini jawabannya harus sesuai dengan pertanyaannya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Kalau anta ini bentuk mudzakkar, bentuk laki-laki, kamu laki-laki, maka jawabannya juga harus disesuaikan. Tilmidun ini murid laki-laki atau siswa. Kalau pakai man anti muannas berarti jawabannya ana tilmizatun. Tulisnya. Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Malang, saya dari Malang. Syukran, syukran, terima kasih. Jawabannya afwan, sama-sama. Ilal liqa'i, sampai jumpa. Ilal liqa'i, sampai jumpa. Jawabannya ma'as salamah, ma'as salamati, semoga selamat. Demikian untuk penjelasan kata sapaan. Selanjutnya tentang profesi atau al-amilun. Lil mudzakkar ini untuk laki-laki, lil muannas untuk perempuan. Tilmidun, murid laki-laki. Tilmizatun, murid perempuan. Mudarrisun adalah guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Perbedaannya adalah antara mudzakkar dan muannas. Mudzakkar tanpa ada taknisnya, yang muannas ada taknisnya, tak marbutah ini. Tilmizatun, mudarrisatun, mujiratun, tabibatun. Oke, saya bacakan. Saya bacakan semuanya ya. Tilmizun, murid laki-laki. Tilmizatun, murid perempuan. Mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Mudirun, direktur laki-laki. Mujiratun, direktur perempuan. Tabibun, dokter laki-laki. Kalau tabibatun, dokter perempuan. Tajirun artinya pedagang, pedagangnya laki-laki. Kalau pedagangnya perempuan, tajiratun. Muwadzafun, pegawai laki-laki. Kalau pegawainya perempuan, muwadzafatun. Khadimun, pembantu laki-laki. Kalau pembantunya perempuan, khadimatun. Tinggal kasih tambahan tak, panas. Muhandisun, insinyur laki-laki. Muhandisatun, insinyurnya perempuan. Syurtiyun, polisi laki-laki. Syurtiyatun, polisi perempuan atau polwan. Jundiyun, tentara laki-laki. Jundiyatun, tentara perempuan. Sohafiyun, wartawan laki-laki. Sohafiyatun, wartawan perempuan. Falahun, petani laki-laki. Falahatun, petani perempuan. Demikian, ini bahasa berulang-ulang dan kalian cermati, kalian bedakan, pahami perbedaannya antara mudzakkar dan muannas. Kalau ada kurang lebihnya, Pak Guru minta maaf. Semoga kalian bisa memahaminya dan akhirnya dapat ilmu yang bermanfaat. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.